Indeks harga saham gabungan menutup pekan ketiga Oktober dengan penguatan signifikan. IHSG naik 4,5% ke level 8,271,72 selama periode 20 hingga 24 Oktober. Penguatan ini menopang kapitalisasi pasar atau market cap sebesar 3,31% menjadi 15.234 triliun rupiah. Menurut statistik Bursa Efek Indonesia, Sabtu 25 Oktober 2025, saat dua indikator tumbuh, rata-rata nilai transaksi harian justru turun 18,85% menjadi 22,28 triliun rupiah dari 27,46 triliun rupiah. Volume perdagangan juga melemah 19,7% menjadi 30,47 miliar lembar saham. Sedangkan frekuensi transaksi harian berkurang 12,91% menjadi 2,36 juta kali. Meski aktivitas transaksi melambat, aliran dana asing tercatat positif. Investor asing membukukan beli bersih senilai 4,23 triliun rupiah sepanjang pekan. Dalam sepekan, sejumlah saham-saham yang menopang indeks, antara lain saham BBCA naik 10,33%. Disusul BBRI yang naik 10% dengan kontribusi 57,07 poin terhadap IHSG. Selanjutnya, saham TLKM naik 14,24%, BMRI dan Astia yang masing-masing berkontribusi lebih dari 40 poin. Dari sisi sektoral, penguatan tertinggi dicatat sektor properti dan real estate yang melesat 15,82%, diikuti sektor transportasi dan logistik naik 8,45%, serta industri 7,41%. Sebaliknya, sektor teknologi melemah 4,67% dan bahan baku turun 2,67%. Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, dan di mana indeks harga saham gabungan menguat sangat terbatas ketika menembus level intraday tertinggi di 8.351. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosef Gawitua selaku founder of Namura Fund. Kita akan langsung sapa saja Pak Yosef. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosef sudah meluangkan waktu. Kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan. Ada beberapa catatan hari ini Pak. Penguatan signifikan terjadi di sesi pertama. Intraday tertinggi kembali disentuh di 8.351. Kemudian memasuki perdagangan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas. Bahkan intraday indeks harga saham gabungan sempat ke zona merah di 8.273. Analisis Anda secara teknikal Pak Yosef, fluktuasi harga IHSG hari ini? Kalau misalnya melihat apa yang terjadi dengan IHSG hari ini bisa dibilang sebenarnya pembagian dari postur yang menopang IHSG-nya ini cukup balance nih antara saham-saham bisa dibilang old stock generation, itu saham-saham seperti BCA, BRI Mandiri, dan beberapa saham konglomerasi yang belakangan ini menopang IHSG. Sebenarnya ini cukup menarik. Ini kan IHSG all time high lagi ya kalau misalnya hari ini ditutup positif ya. Jadi ini cukup menurut saya sih ini masih akan jadi tren bullish yang cukup kuat, mengingat inflow dari investor asing juga cukup besar di seminggu terakhir ini. Dan yang menarik adalah kalau misalnya ngelihat inflow dari investor asing ini, investor asing kembali ke saham-saham yang memang mereka majority di dalamnya. Saham seperti BCA, Telkom, Astra itu mereka borong kembali. Bahkan saham seperti Unilever yang mungkin udah sekitar 7 tahun nih, buat orang-orang yang nungguin saham Unilever nih kayaknya udah mulai balik lagi tren bullishnya, akumulasinya juga bagus. Jadi menurut saya tren bullishnya masih akan berlangsung, tapi ya nggak bilang bahwa hari Senin akan langsung naik lagi, nggak, mungkin akan bertahap lah. Tapi setidaknya break all time high lagi, itu menurut pandangan saya melihat bensinnya masih cukup kuat. Baik, secara intraday tadi indeks harga saham gabungan sempat menembus ke intraday tertinggi tadi Pak di 8.351, penguatan terbatas jelang penutupan. Dari pandangan Anda, apakah memang ini merupakan juga salah satu strategi dari investor keluar terlebih dahulu di posisi ambil profit terlebih dahulu, karena di sisi lain para investor masih menantikan rilis data inflasi
obligasi Amerika Serikat yang sempat tertunda karena shutdown yang akan dirilis di Jumat malam nanti waktu Indonesia Barat. Oke, kalau ngelihat kenapa intraday-nya sempat 8.300 dan sekarang kempes, ini kalau misalnya kita lihat indeks movernya ya, ini yang cukup signifikan mendongkrak ISG itu saham TPIA nih untuk hari ini. Jadi mereka baru ngumumin juga mengakuisisi Chandra Asri mengakuisisi Esso, itu bagian dari Exxon Mobil di Singapura, SPBU, jaringan SPBU-nya ini diakuisisi dan sempat bergerak signifikan, tapi di akhir hari ini menjelang penutupan ini perlahan kempes lagi. Itu yang membuat ISG sempat terdongkrak cukup signifikan dan akhirnya perlahan kempes seiring dengan harga saham TPI yang belakangan ini juga beberapa menit terakhir ini juga ikutan kempes. Jadi ini sebenarnya bisa dilihat dari indeks movernya, mana yang memberikan dampak besar terhadap ISG, dan ketika saham tersebut porsinya cukup besar, pergerakannya juga akhirnya memberikan dampak signifikan terhadap ISG. Itu sih ya, kalau ngelihat dari penurunannya di beberapa jam terakhir menjelang penutupan. Baik, tapi di tengah asing kembali agresif masuk ke pasar modal, terutama di Kamis kemarin di atas 1 triliun lagi ini, Pak Yosep. Sebenarnya apa yang membuat asing kembali masuk ke pasar modal Indonesia? Apakah kondisi ini hanya berlangsung sementara ketika di beberapa pekan lalu asing juga masuk dengan nilai yang jumlah fantastis, ISG pada waktu itu juga mencapai rekor tertingginya. Apakah kejadian serupa akan terulang atau dari sisi lain Anda melihat akan lebih konsisten ke depannya dengan catatan net buy tinggi di perdagangan Kamis? Oke, itu benar ya Mas David bilang, investor asing borong banyak. Ini kalau misalnya kita lihat dari awal minggu aja tuh udah 3 triliun lebih nih inflow dari investor asing ke saham-saham di ISG. Sebenarnya apa yang menjadi alasannya? Kita bisa point out beberapa alasan lah, tapi alasan yang sebenarnya yang membuat akhirnya investor asing masuk itu cuma mereka yang tahu. Jadi yang kita bisa lakukan itu ya being adaptif aja dengan saham-saham yang tercatat masih diborong sama investor asing. Ibaratnya ini kan ISG lagi tinggi, dan kalau misalnya lihat beberapa saham yang diborong asing seperti BCA Telkom itu, ini kan harga sahamnya baru menyentuh bottom yang cukup dalam kan. Misalnya contoh seperti BCA nih, hari Senin harga sahamnya masih kalau nggak salah 7 ribuan tuh BCA, 7.200 dan sekarang udah di 8.300. Jadi itu yang menurut saya membuat potensi ISG bergeraknya masih cukup panjang, karena ISG naik sampai all time high ini bukan karena saham-saham ini kan. Jadi ini ada tren kembalinya saham-saham seperti BCA, Telkom, Unilever, dan lain-lain ini menurut saya bisa menjadi daya dorong tambahan untuk ISG bisa break all time high yang baru. Itu menurut saya kenapa cukup optimis dengan ISG masih akan naik. Oke, yang sebelumnya hanya ditopang oleh saham konglomerasi, dan kali ini dorongan dari perbankan kontribusinya bertambah begitu ya, Pak Yosep. Baik, kita ke BBCA boleh tidak Pak? Hari ini berbalik melemah di 8.275, sempat ke 8.375. Dari posisi jelang penutupan hari ini, bagaimana analisis dan rekomendasi untuk Anda untuk BBCA? Tekanan asing paling besar terhadap BBCA jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Oke, kalau misalnya dilihat dari awal minggu, ini data hari ini belum keluar, tapi kalau misalnya melihat spesifik dari Senin sampai Kamis, inflow investor asing di saham BCA itu 2,5 triliun. Ini yang terbesar di minggu ini. Dan harga sahamnya pun seperti tadi udah di-mention, dari 7.200 loncat ke 8.300. Ini cukup signifikan, dan menurut saya melihat inflow-nya sebesar ini, wajar melihat inflow sebesar ini dan kenaikan harganya yang terjadi cukup cepat, wajarlah ada koreksi-koreksi seperti sekarang. Ini kan nggak diikuti dengan BRI, Mandiri, dan BNI kan. Jadi ini BCA signifikan sendiri, makanya wajar nih kalau misalnya ada koreksi. Jadi kalau pandangan saya justru ketika investor asing masih tercatat inflow dan harga saham terkoreksi, justru di situ momen untuk kita bisa entry lagi di saham BCA. Baik, level entry yang direkomendasikan untuk BBCA dengan posisi penutupan di zona merah di hari ini, Pak Yosep? Kalau menurut saya di level penutupan hari ini 8.275 sampai 8.100 itu masih level entry yang cukup baik menurut saya. Jadi bisa dipertimbangkan lah di
di pekan depan antara di level penutupan hari ini sampai 8.100. Baik, penutupan hari ini di 8.275 melemah di 0,60%, sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari level 7.000-an. Saat ini sudah di 8.375 intraday tertinggi hari ini. Koreksi yang terjadi masih wajar dan tren BBCA masih dalam posisi akan berlanjut. Dari BBCA kita beralih Pak ke perbankan Himbara. Hari ini kompak mengalami penguatan Pak. BBRI yang lajunya agak tertahan, penguatannya terpangkas di 0,79%, BBNI menguat di 3,07%. Sementara dari sisi kinerja untuk BBNI yang rilis hari ini, apakah di luar ekspektasi atau melebihi ekspektasi? Respon dari investor tampaknya lebih ke arah positif ini Pak untuk BBNI. BNI ya? Ya. Oke. Kalau misalnya melihat dari pergerakan investor asingnya sendiri, sebenarnya satu-satunya bank Himbara yang diborong sama investor asing itu Bank BRI. Itu inflow dari investor asing sekitar 120 miliar dari awal pekan. Jadi kalaupun misalnya harus memilih di antara 3 bank Himbara ini atau ya bank under Danantara ini, saya lebih nyaman, akan lebih nyaman untuk simpan saham-saham yang memang ada yang backupnya nih kayak gitu. Jadi investor asing borongnya BRI, kalau saya preferensi pribadi, menurut saya lebih aman kalau misalnya kita hold di BRI kalau misalnya memang baru mau masuk. Untuk BNI saya nggak ada masalah, menurut saya. Untuk Bank Himbara kayaknya yang bergeraknya signifikan dari awal minggu ya BNI ini kayak gitu. Jadi untuk BNI sih bisa di hold aja. Kalau untuk level yang bisa diperhatikan itu di level 4.100 itu bisa dijadikan level support, dan targetnya mungkin resisten terdekat di 4.600. Itu untuk BNI. Baik, penutupan hari ini di 4.370, menguat di 3,07%. Pemirsa, analisis dan rekomendasi dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini lebih cenderung bergerak mix. BMRI, BBRI, kemudian BBNI masih menguat cukup signifikan, sementara BBCA hari ini koreksi sehat di 0,60% di level 8.275. Baik Pak Yosep, kita akan jeda terlebih dahulu Pak. Nanti kita akan coba lihat saham pilihan apa saja Anda rekomendasikan dan juga update penutupan pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.